Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab eksponen. Untuk materi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat 0 dan negatif. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Eksponen. Untuk materi yang kedua yaitu pangkat bulat 0 dan negatif. Nah, jika sebelumnya sudah kita pelajari pengertian atau definisi dari bilangan berpangkat 0 dan negatif, kali ini akan kita pelajari sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat 0 dan negatif. Nah, pada pembelajaran kita sebelumnya itu sudah dipelajari sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Nah, apakah sifat-sifat tersebut juga berlaku pada operasi bilangan berpangkat bulat negatif dan 0? Nah, untuk menjawabnya perhatikan uraian berikut ini. Untuk sifat perkalian, diberikan perkalian bilangan berpangkat yaitu A pangkat 5 dikali A pangkat negatif 3. Berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat negatif, maka untuk A pangkat negatif 3 ini dapat kita nyatakan menjadi 1 per A pangkat 3. Sehingga didapat A pangkat 5 dikali 1 per A pangkat 3. Nah, hasil dari A pangkat 5 dikali dengan 1 per A pangkat 3 adalah A pangkat 5 per A pangkat 3. Nah, berikutnya kembali kita gunakan sifat pembagian, yaitu jika bilangan berpangkat dengan basis yang sama itu dibagi, maka pangkatnya kita kurangkan, sehingga didapat A pangkat 5 dikurang 3. Nah, bilangan berpangkat ini dapat pula kita tuliskan menjadi A pangkat 5 ditambah negatif 3. Sehingga A pangkat 5 dikali A pangkat negatif 3 itu sama dengan A pangkat 5 ditambah negatif 3. Jadi, di sini berlaku sifat perkalian, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, berikutnya sifat pembagian. Diberikan pembagian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat negatif 5 dibagi dengan A pangkat negatif 3. Nah, berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat negatif, maka untuk A pangkat negatif 5 ini sama dengan 1 per A pangkat 5. Kemudian dibagi dengan untuk A pangkat negatif 3 ini dapat kita nyatakan menjadi 1 per A pangkat 3. Sehingga didapat 1 per A pangkat 5 dibagi 1 per A pangkat 3. Nah, berikutnya berdasarkan operasi pembagian pada pecahan, maka didapat untuk pecahan yang pertama itu tetap, yaitu 1 per A pangkat 5. Nah, kemudian yang semula operasi pembagian kita nyatakan menjadi operasi perkalian. Dan yang semula 1 per A pangkat 3 kita balik menjadi A pangkat 3 per 1. Sehingga didapat 1 per A pangkat 5 dikali A pangkat 3 per 1. Nah, langkah selanjutnya untuk perkalian pecahan ini, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan kita kalikan penyebut dengan penyebut. Sehingga didapat A pangkat 3 per A pangkat 5. Nah, langkah berikutnya berdasarkan sifat dari pembagian, yaitu
Jika bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan tersebut mempunyai basis yang sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Sehingga didapat A pangkat 3 dikurang 5. Nah, bilangan berpangkat ini dapat pula kita nyatakan menjadi A pangkat negatif 5 ditambah 3. Nah, untuk positif di sini bisa kita dapatkan dengan negatif dikali negatif. Maka bilangan berpangkat ini dapat kita nyatakan kembali menjadi A pangkat negatif 5 dikurang negatif 3. Nah, sehingga didapat A pangkat negatif 5 dibagi dengan A pangkat negatif 3 itu sama dengan A pangkat negatif 5 dikurang negatif 3. Jadi di sini berlaku sifat pembagian, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, berikutnya sifat pangkat-pangkat. Misalkan diberikan perpangkatan bilangan berpangkat, yaitu A pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan negatif 2. Nah, berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat negatif ini, maka untuk A pangkat negatif 3 ini dapat kita nyatakan menjadi 1 per A pangkat 3. Sehingga didapat 1 per A pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 2. Nah, berikutnya kita gunakan kembali definisi bilangan berpangkat negatif. Sehingga untuk 1 per A pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 2, maka dapat kita nyatakan menjadi 1 per A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk penyebutnya yaitu 1 per A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini kita gunakan sifat faktor. Maka didapat hasilnya adalah 1 per A pangkat 6. Nah, maka didapat 1 per A pangkat 6. Berikutnya, hasil dari 1 dibagi dengan 1 per A pangkat 6 adalah A pangkat 6. Nah, untuk A pangkat 6 ini bisa kita dapatkan dari A pangkat negatif 3 dikali negatif 2. Sehingga A pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan negatif 2 itu hasilnya sama dengan A pangkat negatif 3 dikali negatif 2. Jadi di sini berlaku sifat pangkat-pangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, berikutnya sifat faktor. Misalkan diberikan AB pangkat negatif 3. Nah, berdasarkan definisi dari bilangan berpangkat negatif ini, maka AB dipangkatkan dengan negatif 3 itu dapat kita nyatakan menjadi 1 per AB dipangkatkan dengan 3. Nah, berikutnya untuk penyebutnya yaitu AB dipangkatkan dengan 3, maka kita gunakan sifat faktor. Sehingga AB dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Maka didapat 1 per A pangkat 3 dikali B pangkat 3. Nah, langkah berikutnya bentuk ini dapat kita uraikan menjadi 1 per A pangkat 3 dikali 1 per B pangkat 3. Nah, untuk 1 per A pangkat 3 ini dapat kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat negatif, yaitu A pangkat negatif 3. Kemudian dikali dengan untuk 1 per B pangkat 3 juga dapat kita nyatakan menjadi bilangan berpangkat negatif, yaitu B pangkat negatif 3. Nah, hasil dari A pangkat negatif 3 dikali dengan B pangkat negatif 3 adalah A pangkat negatif 3 B pangkat negatif 3. Sehingga didapat
AB dipangkatkan dengan negatif 3 itu sama dengan A pangkat negatif 3, B pangkat negatif 3. Jadi di sini juga berlaku sifat faktor, yaitu AB dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Nah, berdasarkan uraian tadi, ternyata sifat-sifat pada operasi bilangan berpangkat bulat positif juga berlaku untuk bilangan berpangkat bulat 0 dan negatif. Nah, karena berlaku untuk bilangan berpangkat bulat 0 dan negatif, maka sifat-sifat operasi berikut itu berlaku untuk bilangan berpangkat bulat. Jadi, didapat kesimpulan. Jika A tidak sama dengan 0, M dan N itu merupakan bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Berikutnya yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Terakhir yang keempat, AB dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut dan nyatakan hasilnya dalam pangkat bulat positif. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 12A pangkat 2 dikali 2A pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 2. Nah, untuk 12A pangkat 2 ini tetap kita tulis 12A pangkat 2. Kemudian dikali dengan, nah, untuk 2A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, kita nyatakan menjadi pangkat positif berdasarkan definisi A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Maka 2A pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 2 ini dapat kita nyatakan menjadi 1 per 2A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, langkah berikutnya sama dengan 12A pangkat 2 dikali dengan, nah, untuk penyebut dari 1 per 2A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2, yaitu 2A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 ini, kita gunakan sifat faktor. Maka didapat 1 per 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Nah, langkah berikutnya sama dengan 12A pangkat 2 dikali dengan, nah, perhatikan untuk A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 ini. Nah, di sini kita gunakan sifat pangkat-pangkat. Maka A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 ini hasilnya adalah A pangkat 6. Nah, sedangkan untuk 2 pangkat 2 ini hasilnya adalah 4. Sehingga didapat 1 per 4 dikali A pangkat 6. Nah, langkah selanjutnya kita kelompokkan bilangan berpangkat ini berdasarkan basisnya. Sehingga didapat 12 per 4 dikali A pangkat 2 per A pangkat 6. Nah, langkah selanjutnya hasil dari 12 dibagi 6 itu sama dengan 3. Kemudian dikali dengan, nah, untuk A pangkat 2 per A pangkat 6 ini kita gunakan sifat pembagian, yaitu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Sehingga A pangkat 2
per A pangkat 6 dapat kita nyatakan menjadi A pangkat 2 dikurang 6. Nah, langkah berikutnya 3 dikali. Hasil dari A pangkat 2 dikurang 6 adalah A pangkat negatif 4. Nah, langkah berikutnya 3 dikali. Nah, untuk A pangkat negatif 4 ini dapat kita nyatakan kembali menjadi bilangan berpangkat positif berdasarkan definisi A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka A pangkat negatif 4 ini dapat kita nyatakan menjadi 1 per A pangkat 4. Nah, selanjutnya hasil dari 3 dikali dengan 1 per A pangkat 4 adalah 3 per A pangkat 4. Jadi, bentuk sederhana dari 12A pangkat 2 dikali 2A pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 2 sama dengan 3 per A pangkat 4. Nah, berikutnya bagian yang B, yaitu 2A pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2 dibagi 4 per A dipangkatkan dengan 2. Nah, perhatikan untuk 2A pangkat negatif 2 dipangkatkan negatif 2. Nah, di sini kita nyatakan menjadi pangkat positif. Berdasarkan definisi A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka 2A pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2 dapat kita nyatakan menjadi 1 per 2A pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 2. Kemudian dibagi dengan. Nah, untuk 4 per A dipangkatkan dengan 2 ini, kita gunakan sifat faktor, yaitu A per B dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Maka untuk 4 per A dipangkatkan dengan 2 ini dapat kita nyatakan menjadi 4 pangkat 2 per A pangkat 2. Nah, langkah berikutnya untuk penyebut dari 1 per 2A pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini akan kita gunakan sifat faktor, yaitu AB dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat N B pangkat N. Maka untuk 1 per 2A pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan 2 dapat kita nyatakan menjadi 1 per 2 pangkat 2 dikali A pangkat negatif 4. Nah, kemudian dibagi dengan. Nah, hasil dari 4 pangkat 2 adalah 16. Maka di sini dibagi dengan 16 per A pangkat 2. Nah, langkah berikutnya, hasil dari 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian untuk A pangkat negatif 4 ini kita nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. Hasilnya adalah 1 per A pangkat 4. Sehingga didapat 1 per 4 dikali 1 per A pangkat 4. Kemudian dibagi dengan 16 per A pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya. Perhatikan penyebut 4 dikali 1 per A pangkat 4. Nah, hasilnya ini adalah 4 per A pangkat 4. Sehingga didapat 1 per 4 per A pangkat 4. Kemudian dibagi 16 per A pangkat 2. Nah, berdasarkan operasi pembagian pecahan, maka didapat bahwa hasil dari 1 per 4 per A pangkat 4 adalah A pangkat 4 per 4. Kemudian dibagi 16 per A pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya, berdasarkan pembagian pecahan, maka A pangkat 2 per 4 dibagi dengan 16 per A pangkat 2 ini sama dengan A pangkat 4 per 4 dikali A pangkat 2 per 16. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan kedua pecahan ini dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, untuk pembilangnya yaitu A pangkat 4 dikali A pangkat 2.
Nah, di sini kita gunakan sifat perkalian, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Sehingga hasil dari A pangkat 4 dikali A pangkat 2 ini adalah A pangkat 6. Nah, sedangkan untuk penyebutnya itu hasilnya adalah 4 dikali 16 sama dengan 64. Sehingga didapat hasil akhir yaitu A pangkat 6 per 64. Jadi, nilai dari 2A pangkat negatif 2 dipangkatkan dengan negatif 2 dibagi 4 per A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 6 per 64. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab eksponen untuk materi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat 0 dan negatif. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.